Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Di kesempatan kali ini kita bisa bergabung kembali di acara Palanta Sakinah. Painan kota wisata, pengunjungnya ramai setiap hari. Selamat bergabung kembali sahabat Palanta. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Itu pantun Pak Tengku dan Pak Daula. Oke sahabat Palanta Sakinah. Kali ini kita telah bergabung bersama Bapak Betriadi, beliau Kepala Kantor Urusan Agama KUA 4 Jurai. Dan kemudian ada sebelah kiri saya Bapak Tengku Iskandar dan sebelah kanan Buya Junaidi SHI. Keduanya adalah penyuluh di kantor KUA 4 Jurai. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban suami istri. Itu Pak Kua. Jadi Pak Kua nanti akan menyampaikan seperti apa hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Para sahabat Palanta yang kami cintai dan dirahmati Allah, tentunya tujuan kita membangun rumah tangga itu adalah untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, untuk mencapai itu tentunya suami dan istri harus paham hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi bentrok dalam rumah tangga. Nah, seperti apa hak dan kewajiban? Apa-apa saja hak dan kewajiban kita selaku suami dan apa-apa saja hak kewajiban kita selaku seorang istri. Ini akan disampaikan oleh Bapak KUA Betriadi. Silakan Pak disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa sahabat Palanta KUA 4 Jurai yang dimuliakan Allah, Pak Wali, Pak Tengku dan Junaidi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Wali tadi, pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang hak dan kewajiban suami istri. Ini tentu bagi yang sudah menikah, ini sangat penting bagi pasangan suami istri untuk kembali mengingatkan tentang tujuan dan rumah tangga serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Juga untuk yang bagi belum menikah atau ingin menikah, ini mudah-mudahan ini nanti jadi bekal untuk menempuh rumah tangga. Baik, tentu setiap pasangan suami istri mendambakan rumah tangga yang sesuai dengan surat Ar-Rum itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Di antara kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan dari jenis manusia sendiri yaitu pasangan bagi mereka agar mereka merasa sakinah, tenang, dan dijadikan di antara mereka kasih sayang, cinta kasih dan kasih sayang. Semuanya itu tentu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, tentu semua orang ingin ya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada orang yang tidak ingin itu. Kalau ada orang yang ingin nikahnya untuk main-main saja, maka sebenarnya nikah tidak boleh begitu. Tujuannya itu jelas bahwa setiap orang ingin sakinah, mawaddah. Untuk mencapai itu semua, di samping memang niatnya yang baik, tentu kedua belah pihak tentu harus memenuhi dan paham kepada kewajiban hak dan kewajiban yang masing-masing. Sama kita seorang orang tua misalnya ingin anaknya sukses di sekolah, dia masukkan ke sekolah tertentu. Tentu ketika di sekolah itu tentu ada hak yang diterima dan kewajiban yang dilakukan. Maka insya Allah kalau itu dipenuhi, maka akan sukseslah dia selama sekolah. Demikian juga untuk suami istri, keduanya harus memahami dan menjalankan peranan fungsinya masing-masing dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya. Seorang ulama besar yaitu Syekh Said Sabiq dari Mesir, itu dalam kitabnya Fikih Sunnah itu menjelaskan hukum hak-hak dan kewajiban seorang suami istri. Dalam kitabnya disebut hukum az-zaujiyah, hak-hak antara
suami istri, kewajiban keduanya. Untuk yang pertama, kewajiban seorang suami itu Kewajiban. kan sebelum kita dapat hak tentu baca kewajiban dulu kan. Nah, kewajiban seorang suami itu baik di dalam fikih dan dalam aturan undang-undang itu cuma dua. Kalau kita simpulkan cuma dua. Pertama kewajiban material, yang kedua kewajiban non material. Kewajiban material ini kewajiban kebendaan, benda gitu ya. Apa kewajiban materi itu? Yang pertama memberikan mahar, yang kedua memberikan nafkah. Mahar dan nafkah ini materi nih. Walaupun ada ulama membolehkan mahar nikah itu dengan jasa. Misalnya saya menikahkan anaknya nih, maharnya membaca Al-Quran. Itu kan bukan materi tapi jasa. Tapi umumnya mahar itu kan materinya. Uang, seperangkat alat sholat, emas, perak, mobil, boleh juga. Onta boleh juga. Penting materi. Itu pertama. Jadi ketika sudah menikah, maka wajib bagi seorang suami memberikan mahar istrinya. Yang kedua memberikan nafkah. Nah, sesuai dengan firman Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Tanggung jawab seorang bapak adalah memberikan rizkun, nafkah, wa kiswah, pakaian kepada istri-istrinya. Jadi seorang suami yang baik itu dapat diukur dari itu. Ya, bertanggung jawab tidaknya seorang suami dapat dilihat apakah dia mencari nafkah dan memberikan nafkah pada istrinya atau tidak. Jadi jangan disepelekan. Ada kawan saya, dia dulu lambat menikah, Pak Wali. Kenapa lambat menikah? Alasannya dia cari calon pasangan yang PNS. Tujuannya kenapa begitu? Saya tanya begitu. Ya bisa agak santai kita. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Sekaya apapun istri kita, walaupun dia PNS apa banyak uangnya, yang kewajiban mencari nafkah itu tidak boleh. Ya harus suaminya, dan izzah kemuliaan seorang suami itu pada nafkah. Itu namanya kewajiban materi. Yaitu nafkah. Yang pertama mahar tadi, yang kedua nafkah. Yang kedua ada kewajiban non materi, dan ini cukup banyak. Kalau kita baca kitab-kitab fikih itu cukup banyak. Kalau kita simpulkan intinya yang pertama adalah husnul muasyarah, mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Mempergauli ini kan luas, mempergauli dalam hubungan suami istri, berkomunikasi yang baik, atau menjaga silaturahim dan segala macamnya. Ini namanya husnul muasyarah. Kadang-kadang ada suami tidak pandai menjaga kehormatan istri. Ada kawan saya kadang-kadang dulu, kalau kamu cari istri, dapat istri yang cantik, maka bersabar, bersyukurlah. Kalau dapat yang kurang cantik katanya, maka bersabarlah. Artinya kita dengan semua kekurangan pasangan kita itu kita tetap cinta, dan itu masuk kepada membina hubungan yang baik tadi, husnul muasyarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarahlah, bergaullah dengan istri-istrimu itu dengan cara yang baik, ataupun kalau nanti berpisah maka berpisah pun dengan cara yang baik. Ini yang kedua, kewajiban non materi juga yang penting bagi suami, kalau kita hubungkan kepada saat sekarang adalah menjaga aib masing-masing. Ini penting. Jadi sekarang ini problematika rumah tangga ini salah satunya disebabkan karena pasangan, baik suami atau istri, itu tidak bisa saling menjaga kekurangan masing-masing. Setiap kita pasti punya kekurangan, suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Kekurangan ini kadang-kadang diumbar di media sosial, di mana-mana. Nah, disampaikan di mana-mana, dilihat, bahkan dipublikasikan. Ini kan tidak boleh sebenarnya. Nah, ini kewajiban bagi seorang suami. Nah,
kewajiban bagi suami ini menjadi hak bagi istri. Hak istri. Suami wajib memberi mahar, berarti mahar hak dari istri kan. Suami wajib mencari nafkah, berarti nafkah wajib bagi Hak hak istri. bagi istri. Nah, kemudian kalau kita bicara kewajiban dari seorang istri, maka kewajiban seorang istri yang pertama itu adalah taat. Taat. Tentu taat ada batasannya juga kan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama suaminya masih mencari nafkah dengan baik, memimpin rumah tangga dengan baik, maka seluruh yang diperintahkan suami itu seorang istri wajib taat kepada suami. Nah, apakah istri punya kewajiban kebendaan? Tidak ada. Tidak ada Pak. Jadi kalaupun dia kaya, ya harta pencariannya dia itu untuk dia. Itu dia. Kalau dia berikan sama suaminya itu sedekah saja, bukan kewajiban. Kecuali ada darurat atau ada darurat, misalnya suami ini Dalam kondisi sakit. sakit, ya, atau di penjara misalnya kan, atau sekarang sedang isolasi, Ya, isolasi, Pak. isolasi mandiri, atau sedang dalam perawatan ini COVID. Kecelakaan. Kalau ada darurat, maka itu boleh si istri memberi nafkah, mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Nah, karena ini yang harus diingat, suami laki-laki dan perempuan ini kan berbeda maksudnya. Suami itu, laki-laki itu kuat, perempuan itu lemah lembut, karena ada dua peran yang berbeda walaupun derajatnya sama. Nah, itu makna gender yang sebenarnya. Kita ini berbeda tapi derajatnya sama. Nah, laki-laki mencari nafkah, perempuan hamil, mengandung, melahirkan, menyusui kan, 3M. Kalau laki-laki yang 3M ini kan nggak bisa Pak. Maksudnya hamil nggak bisa kan? Bisa. Makanya untuk mengganti yang 3 ini dia harus cari nafkah. Cari nafkah. Nah, kalau seandainya bisa lah diganti nih, seorang istri bilang, tahun ini abang aja yang hamil, pasti nafkahnya ganti-gantian juga kan? Nah, ini kan nggak bisa. Bisa. Nah, jadi Permanen. itu kudrohnya begitu. Kudrat kita berbeda tapi derajatnya sama. Itu yang sebenarnya inti ajaran agama. Nah, jadi taat kepada suami. Yang kedua adalah husnul mu'asyarah, menjaga hubungan baik, termasuk menjaga aib suami tadi. Salah satu kriteria istri yang baik itu kata Nabi ya, kalau dipandang suami menyenangkan hati, kalau diperintah dia taat, kalau suaminya tidak ada di rumah, dia pandai menjaga harta suaminya dan pandai menjaga kehormatan suami. Nah, itu mungkin Pengantar, Pak. sebagai pengantar kajian kita pada pagi ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak KUA, sahabat Palanta, Pak Tengku dan Junaidi di studio. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak KUA secara jelas apa itu hak dan kewajiban seorang suami dan juga apa hak dan kewajiban seorang istri. Nah, sahabat Palanta, tadi sudah beliau jelaskan ada beberapa hak daripada hak atau kewajiban daripada suami yang harus dilakukan, karena memang dulu kewajiban baru kita dapat hak. Kalau kita belum bayar kewajiban, jangan harap kita dapat hak. Begitu Pak KUA. Ya. Jadi kita harus beri kewajiban dulu, penuhi dulu kewajiban, baru kita dapat hak. Nah, kewajiban dia suami yang pertama tadi adalah memberi nafkah. Kemudian itu Pak yang pertama. Ya. Nafkah itu ada dua, nafkah berupa materi dan juga berupa non materi. Nah, jadi kemudian sang istri kewajibannya adalah juga mendapatkan taat kepada suaminya. Nah, itu kewajiban daripada istri. Nah, keduanya itu harus perlu terjaga dalam rumah tangga sehingga nanti rumah tangga itu akan berjalan dengan damai dan tentunya kebahagiaan tidak akan lepas ketika itu kita jalankan. Nah, kita ke Pak Tengku dulu, mungkin beliau punya pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri. Silakan Pak Tengku. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di channel KUA. Alhamdulillah. Bicara tentang hak dan
mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa dzakaru kal unsa. Tak sama laki-laki, pasti ada berbeda. Seperti yang saya buat tadi, setiap kewajiban yang dilakukan suami itu hak sama istri. Ada satu riwayat Rasulullah SAW, ini sebagai tambahan saja ya, sampai kita tahu artinya. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, kamu punya suami, zaujuka jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Jadi berarti peluang. Rasulullah SAW menggambarkan suami itu adalah peluang kita mendapat surga dan peluang juga Dapatkan neraka. Kemudian yang dijelaskan juga tentang seorang wanita tak mau nikah. Tak mau nikah, ayahnya tuh sampai melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, putriku tak mau nikah. Tak mau nikah. Kemudian diajaknya kepada Rasulullah untuk diberi pengajaran. Kata wanita itu, kenapa engkau tak mau nikah? Kata perempuan itu, ya Rasulullah, berikan aku satu jawaban. Ya, harus engkau jawab ya Rasulullah. Apa hak seorang istri? Jadi sampai demikian, sehingga dia mengatakan begitu besarnya sampai tentang Rasulullah SAW, hak seorang istri itu, kewajiban seorang istri sangat berat, sehingga dikatakan dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena sangat beratnya kewajiban dia. Maka seperti yang Bapak sampaikan, kewajiban ini dan hak yang dimiliki oleh istri, kewajiban seorang istri dan hak yang dimiliki oleh istri, ini mestinya harus diketahui. Terima kasih Pak Teguh. Jadi para sahabat KUA, kita sebagai suami istri, sebagai calon suami istri atau sebagai sudah menikah, tentunya kita harus paham hak dan kewajiban sehingga nanti tidak terjadi persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Kita ke Buya Junaidi, mungkin punya pertanyaan atau punya pandangan sebatas seputar hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ya, terima kasih Pak Wali. Langsung saja pertanyaan sederhana Pak Tua. Tentang hak dan kewajiban suami dan istri, itu kan sudah lumrah dijalani. Cuman ada beberapa mungkin kita perlu untuk menjawab gitu kan. Terkadang ada kondisi yang istri tidak mengetahuinya gitu kan. Bagaimana kalau seandainya antara suami dengan istri, karena istri ini kan dalam Islam kan tidak ada kewajiban. Nah, tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi terkadang dengan bekerjanya istri ini terkadang menjadi berisiko hubungan mereka gitu kan, karena jarak yang terjadi. Nah, kira-kira bagaimana yang lebih baik gitu kan? Kalau ingin mengikuti suami sementara mereka jauh, tempat tinggalnya jauh gitu. Nah, inilah risiko mungkin celah-celah untuk terjadi perselingkuhan. Itu mungkin banyak terjadi gitu. Nah, pandangan Islam yang terbaik bagaimana gitu kan, tentang kondisi seperti itu. Nah, yang kedua adalah suami yang sekarang banyak yang goyang-goyang kaki untuk tidak mencari nafkah. Banyaknya hanya mengandalkan penghasilan dari istrinya saja. Jadi seolah-olah istrinya dimanfaatkan betul gitu. Nah, itu ya. Nah, kira-kira apa yang harus bisa kita lakukan atau saran untuk mereka? Jadi itu cuman buat itu saja Pak Wali, tentang antara suami istri yang sama-sama bekerja dengan jarak yang jauh. Apa di sana ada saling taat mereka atau bagaimana gitu kan, karena tadi perselingkuhan. Yang kedua adalah suami yang tidak mau berusaha padahal dia adalah kepala keluarga dan hanya menginginkan penghasilan dari istrinya saja. Nah, ini terbalik gitu. Dunia terbalik ya. Dunia terbalik gitu. Ya, silakan Pak Wali. Wali, dijelaskan Pak. Ya, bagaimana sebaiknya menjaga antara suami dengan istrinya wanita karir rupanya Pak. Jadi berjauhan ini bagaimana menjaga hubungannya supaya hak dan kewajibannya tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua tadi bagaimana seorang suami yang tidak mau berusaha atau mengharapkan istri untuk menjadi pencari nafkah. Silakan Pak Kuah. Baik, kalau kajian bolehkah istri bekerja itu panjang lagi ya. Tapi intinya bahwa bolehkah istri bekerja boleh,
Pertama atas izin suami, yang kedua tidak meninggalkan tugas pokoknya selaku ibu rumah tangga. Nah ini penting. Jadi mencari menikah, istrinya bekerja juga, ada yang guru, ada yang pegawai ini, ada yang ini, boleh bekerja, pedagang boleh, asalkan izin suami. Yang kedua adalah tidak meninggalkan kewajiban pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, ini tidak boleh. Nah, di zaman Umar kan pernah tentara ya Pak Tengku ya, pergi berperang, kemudian tentara diutus berperang, Umar berjalan-jalan, dia mendengar di sebuah rumah seorang istri itu merintih, bersair. Sairnya kalau bukan karena takut kepada Allah, maka sungguh tempat tidurnya akan bergoyang. Itu dalam maknanya. Artinya kalau bukanlah karena dia takut pada Allah, maka dia sudah jatuh kepada perbuatan zina. Penyebabnya karena suaminya sudah lama tidak pulang. Oh itu. Diutus berperang. Ini berperang nih, berperang berjihad. Jihad itu kan wajib zaman itu kan. Wajib itu. Nah, Umar kan bijak, dia halus sekali perasaannya. Orangnya tegas tapi perasaannya halus. Dia tanya sama anaknya, berapa lama seorang wanita sanggup ditinggalkan oleh suami? Dijawabnya 4 bulan. Maka ketika itu Umar memerintahkan tentara-tentara yang sudah 4 bulan bertugas pulang itu temui istrinya. Temui istrinya, penuhi hak-hak dan kewajiban. Penuhi hak kewajiban baik materi dan non materi. Nah, jadi kajiannya di sini orang-orang yang jauh-jauh seperti itu ya tentu dikembalikan kepada mereka ya. Bahkan ketika Nabi juga mengatakan kalau seorang suami keluar rumah bertemu dengan perempuan yang bukan istrinya, dia tertarik hatinya, disuruh pulang menemui istrinya. Bahkan mohon maaf disuruh bergaul dengan istrinya. Bayangkan. Jadi sampai ke sana Nabi mengatur agar pernikahan ini tetap pada koridor yang benar. Suami istri bekerja boleh, tapi tentu ada batasan-batasan. Makanya kan kalau suami pun keluar rumah, dia harus menjaga adab dan etikanya. Dia harus tidak sampai pula gara-gara dia keluar rumah mengganggu orang lain ya. Maksudnya dandanannya bagaimana, penampilannya bagaimana. Itu kan sampai ke sana. Nah, jadi suami istri yang bekerja tadi mohon berhati-hati. Ingat pesan Allah, pesan Rasulullah terhadap hal-hal seperti itu. Bukan tidak boleh sebenarnya, asalkan yang tadi tetap dijaga, tidak bisa tidak. Apalagi di zaman sekarang ya boleh jadi karena dulu tuh berperang kan. Tapi sekarang ini kan tidak mesti berperang, maknanya bisa jadi tugas, pergi diklat, itu kan bahaya juga. Dinas luar ya. Dinas luar. Ini dengan alasan dinas luar, dia sudah marah sama istrinya. Tapi alasan semua dinas luar saja. Nah, nanti dinas dia lagi di tempat. Tempat yang baru. Yang kedua soal Istri mencari nafkah. Mengandalkan istri. Itu tidak boleh. Tidak boleh mengandalkan istri. Ya, kita kemuliaan seorang laki-laki itu kalau suami itu mencari nafkah. Berapa besarnya itu bukan jadi soal. Yang penting kita ada kawan saya, bukan masalahnya kawan saya ini dia tidak punya pekerjaan tetap, tapi dia bisa menghibur dirinya. Walaupun saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya tetap bekerja. Nah, jadi serabutan yang penting nafkahnya halal berkah. Jadi soal nafkah itu di samping kita tetap bekerja kesungguhan, yang penting juga adalah kehalalan lagi. Ada banyak orang gajinya banyak, penghasilannya banyak, tapi tidak berkah kan? Jadi soal nafkah juga yang sangat penting adalah halalan thayyiban, halal dan berkah tadilah yang sangat penting kita perhatikan. Mungkin itu Pak Wali. Terima kasih Pak KUA, Pak Tengku dan Buya Junaidi. Kita sudah bergabung lebih kurang 20 menit ke depan berlalu dari kegiatan ini. Tentunya batas yang membuat kita, waktu yang membuat kita untuk berhenti. Namun demikian kami tentunya berharap pada para pemirsa untuk bisa bergabung kepada episode berikutnya dengan tema-tema yang jelas, tentunya sama-sama bermanfaat dan kita harapkan ke depannya. Kami atas nama keluarga besar Palan Taskinah mohon pamit, banyak maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.